Kalau saya simpulkan dari kejadian ini bahwa ini memang kejahatan yang mereka lakukan dengan sedemikian rapinya, dengan juga memperhitungkan akibat-akibat hukum yang akan terjadi. Itu apa yang mereka perhitungkan semua, sehingga mereka sampai berani melakukan itu. Mereka sudah yakin bahwa ini adalah murni perdata. Dan satu lagi, saya yakin dengan angka yang sebesar ini pasti ada tangan-tangan atau kekuasaan yang lebih besar yang mendorong mereka untuk melakukan ini. Itu wargi sana. Hiji apa harapan Anda terkait masalah ini? Harapannya adalah? Harapan saya terkait masalah ini adalah APH harus menuntaskan kasus ini. Kalau memang terbukti pidana, silakan hukum, dan harapan berikutnya adalah kerugian semua korban bisa dikembalikan. Tetapi pelaku tetap harus dihukum agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha dan terutama seluruh masyarakat supaya tidak terjadi atau dilakukan pihak-pihak lain di daerah-daerah yang lain juga. Ya. Nuhun Kang Deden. Nah, makasih Kang. Ya, Kang. Bagi Anda yang merindukan kejujuran, berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Ketika perusahaan saya namanya PT Jambong, ini kan perusahaan logistik, memang saya dirikan setelah saya pensiun, kemudian saya ingin memiliki usaha, saya buatlah perusahaan logistik ini. Ya, mungkin Bapak Ibu juga perlu tahu, modal ini nggak besar Bapak Ibu sekalian. Modal ini dari pensiunan kita, ya. Kita kumpulkan, memang betul-betul kita ingin berusaha. Saya tidak sendirian, ada beberapa teman saya, kita sama-sama mengumpulkan uang untuk bikin usaha. Itu yang pertama. Kemudian kita mendengar katanya PT BDS ini minta ayam atau ikan untuk disuplai. Karena kita terbiasa kalau ingin bekerja sama dengan salah satu pihak instansi, kita pasti yang pertama kali kita ingin ketemu dengan komandannya dulu. Biasanya kami begitu. Kami nggak mau mendengar, wah ini kata siapa itu. Itu biasa juga. Oleh karena itu saya berusaha datang ke Soreang, ke Bandung, ingin ketemu dengan Pak Bupati pada waktu itu. 3 minggu berturut-turut Pak, setiap hari Minggu kami datang kemari, ingin ketemu dengan Pak Bupati, tapi tidak bisa ketemu karena beliau pada waktu itu sibuk. Akhirnya kami membuat surat atas saran daripada orang-orang sekelilingnya Pak Bupati, silakan buat surat pernyataan, nanti kami antar. Kami buatlah surat dan kami lampirkan dalam surat tersebut memberi profil perusahaan kami. Kami tulis di sana, kami jelaskan perusahaan kami dan kami ingin bekerja sama dengan perusahaan daerah yaitu PT BDS. Kami jelaskan. Kami titipkan dengan salah satu stafnya. Tidak lama dari situ, jadi kira-kira lebih kurang dari 1 minggu, datanglah seorang ibu namanya Ibu Novi dan mengaku dia adalah direktur daripada perusahaan daerah atau PT BDS tersebut. Dan dia datang ke tempat kami atas diperintah oleh Bupati. Karena Bupati mendapat surat dari kami, kemudian Bupati membuat disposisi kepada PT BDS untuk datang ke tempat kami. Jadi ini jelas bahwa ibu itu datang atas arahan daripada Pak Bupati. Kami senang sekali, tapi direspon suratnya itu yang pertama. Kemudian beliau datang, ternyata beliau ingin melihat kantor kami, ingin menanya tentang perusahaan kami, ya kami jelaskan semua. Memang kami pengalaman kami dan sebagainya. Baik Pak, kalau begitu kami akan laporkan kepada direktur kami katanya, namanya Pak Yanuar Budinoman. Oh, 2 hari setelah itu, tepatnya tanggal 29 September, saya janjian dengan Pak Yanuar itu di Hotel Parkwood namanya di Taman Mini. Ketemulah dengan beliau di situ. Nah disitulah kami sepakat dan berjanji untuk bekerja sama, gitu kan. Kemudian dia menyampaikan, Bapak katanya Pak Faisal, kami ini butuh ikan dan butuh ayam, tidak hanya saja, ikan juga. Untuk apa Pak? Untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan daripada Kabupaten Bandung. Ini disampaikan oleh Pak Yanuar demikian. Wah, saya pikir ini kan berarti programnya pemerintah daerah untuk itu sekalian.
ini pasti dibayar. Bagi Anda yang merindukan kejujuran, berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Wah, ini pasti dibayar dong. Yang pertama Bupati sudah kirim salah satu direkturnya ke kami, kemudian direktur utamanya juga bilang ini ketangan tangan. Saya pikir ini pasti dibayar. Jadi bukan bohong-bohongan lah. Itu ini. Nah, buatlah perjanjian kita, kemudian dia minta kita mengirimkan surat ke BDS penawaran harga dan jenis barangnya seperti apa. Kami penuhi semua. Kemudian ada kesepakatan, oke, silakan dikirim ikan-ikan tersebut. Ya, ikan-ikan yang diminta itu ikan kembung, Bapak Ibu sekalian, yang sudah dibersihkan, insangnya dibuang, perutnya dibuang, kemudian dibekukan. Jadi 1 kilo itu dikantongin isinya 5 sampai 6 ikan yang besar-besar itu. Jadi kalau buat jumlahnya lebih kurang 8,7 ton, tidak banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi saya senang. Ini kan berarti awal daripada usaha kami yang sudah mulai bekerjasama dengan perusahaan daerah. Nah, kemudian pertama kali kami kirim itu tanggal 3 Oktober. Tanggal 3 Oktober kami kirim untuk diterima di salah satu kecamatan. Kecamatan Kaleng atau apa itu. Kemudian ternyata di kecamatan tersebut tidak hanya di situ, kami suruh membagi ke desa-desa. Di kecamatan tadi diterima di kantor kecamatan, Bapak. Jadi kantor kecamatan tersebut ada pegawai kecamatan, mungkin samanya atau ada ibu-ibunya, nggak tahu sebagai apa itu, kemudian ke desa-desa juga. Artinya jelas ikan ini diterima oleh mereka, oleh pemerintah daerah, kemudian langsung ada sebagian dibagikan kepada masyarakat. Masyarakatnya berjejer itu, berfoto-foto, dan kami sangat senang sekali berarti ini sudah sampai ke masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya tanggal 7 Oktober. Kemudian yang ketiganya tidak diambil, masih ada 3 ton. Kami juga waktu itu sempat marah, kok nggak diambil? Ya mungkin sudah tidak ada pilkada lagi waktu itu. Sampai bulan Desember, akhirnya dia silakan dikirim lagi tanggal 16 Desember kami bikin. Nah, jadi ikan ini kami kirim berdasarkan kebutuhan daripada Kedinasan Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung. Jadi jelas berarti ini barangnya diterima oleh masyarakat, kemudian tentunya akan dibayar. Nggak tahu nih apakah BDS nanti bayar kepada kami karena BDS yang minta, tapi jelas inilah program pemerintah. Anggaplah seperti itu. Itu titik sudah. Janjinya 30 hari akan dibayar. Ternyata terus berbulan-bulan tidak dibayar. Kami tagih berkali-kali ke BDS, juga jawabannya belum dibayar daripada kedinasan. Kami coba hubung kedinasan, katanya nanti akan dibayar. Itu semua ada terekam. Jadi percakapan kami. Terus, nah itu salah satu. Nah kemudian kesalahan lainnya Bapak Ibu sekalian, sama ayam juga demikian. Jadi sembari kami kirim ikan tadi, kami juga diminta untuk kirim ayam. Polanya sama yang dijelaskan Ibu kita dan Pak Dede tadi. Demikian juga dan tidak dibayar. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi saya sempat tanya, kenapa kok Bapak belum bayar? Ya Pak, karena kami belum dibayar oleh Cahaya Frozen katanya, yang dari Kasam. Saya pikir itu kan urusannya mereka. Kita tidak ada perjanjian dengan BDS, itu ada back to back agreement. Artinya begini, kalau dia belum dibayar oleh Kasam, belum bayar kami, tidak ada perjanjian begitu. Kami ada perjanjian dengan BDS, silakan selesaikan urusan dengan Kasam, urusannya dia, itu yang pertama. Tapi mereka tidak mau tahu. Mereka sudah merencanakan ini seolah-olah mereka belum dibayar oleh Kasam. Kemudian saya tanya, sejauh mana Anda mengejar Kasam itu? Karena saya tidak pernah mendengar Anda menghadirkan Kasam, kemudian Anda, kok itu sudah hilang Pak, kami nggak tahu kemana. Itu yang disampaikan Pak Dede tadi. Alangkah lemahnya pemerintah daerah tidak bisa menangkap soal Kasam. Iya kan? Itu sudah diuji kecurigaan dari kami. Nah itu satu. Nah untungnya Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 19 Maret 2025 kami mendengar Haji Kastam itu ditangkap di Polres Sukabumi. Di Polres Sukabumi. Saya dikasih tahu oleh beberapa anggota polisi. Waktu itu saya sempat melaporkan juga ke Polres Jakarta Timur pada waktu itu. Pak Faisal itu sudah ditangkap di Sukabumi. Saya langsung bergerak ke sana malam itu juga. Dia pakai mobil dan sampai di Sukabumi jam 9 malam.
Saya temui Kapolresnya, saya minta izin, Adinda saya sama ketemu dengan dia, saya jelaskan masalahnya. Oh silakan. Kemudian kami ketemu dengan Haji Kasam di suatu ruangan yang disiapkan, didampingi 2 orang polisi asal reskrimnya dan satu orangnya. Saya dengan ada senior saya di belakang tersebut, Pak Iswan mendampingi saya juga, istri saya. Di situ saya komunikasi dengan Kasam. Pak Kasam ini kok kejadiannya gini? Kenapa kalian belum bayar kepada BTS? Oh Pak, sudah saya bayar Pak. Sudah berbayar berkali-kali. Loh, kita terkejutkan. Loh, berapa besar ada bayar? Oh berkali Pak, kadang 25 miliar, 50 miliar, gitu begitu. Terakhir bayar bulan Oktober katanya. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Ini pengakuan Haji Kasam di depan kami pada saat itu disaksikan oleh semua, termasuk polisi menyaksikan itu semua. Dan di situ juga saya sempat menanyakan, katanya kamu jual ya itu ikan apa ayam itu, karena kami sudah dapat informasi Bapak Ibu sekalian, ayam itu dijual dengan harga yang lebih murah katanya. Mengakulah Haji Kasam waktu itu, benar Pak, kami jual itu, tapi kerjasama dengan Januar, dengan BTS. Oh begitu, iya Pak. Kenapa? Karena hasilnya kami bagi 2. Saya kirim ke sana dan itu pengakuan. Jadi ini ada saksinya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi saya berpikir bahwa yang modus yang disampaikan oleh pihak mereka mengatakan tidak membayar atau belum bayar para vendor karena belum dibayar oleh Haji Kasam, yaitu berarti hanya skenario permainan mereka saja. Buktinya sampai saat ini mereka tidak bisa menghadirkan, tidak pernah mendatangkan Haji Kasam kepada kami. Nah padahal nanti dalam diskusi nanti ibu kita bisa menjelaskan ini Haji Kasam itu setiap saat ketemu dengan luar dan Bu nanti jadi menjelaskan ya bagaimana mereka itu bertemu melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi bohong sama sekali. Jadi itu salah satu yang perlu kami jelaskan dari Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian Bapak Ibu, saya melihat memang ini adalah salah satu skenario yang dibuat oleh mereka bahwa ini perdata bukan pidana, karena mereka sudah dari awal merencanakan bahwa ini tidak ada urusannya dengan pemerintah daerah, ini tidak ada urusan dengan bupati, ini urusan murni bisnis begitu. Maka mereka selalu mengatakan ini perdata, tidak ada hubungan dengan begitu. Tetapi kita tahu ini permainan mereka yang kami ceritakan tadi. Ini yang harus menurut kami menjadi titik terang kita untuk membongkar ini. Apalagi pidana-pidana yang sudah dijelaskan Ibu kita tadi dan dijelaskan Pak Dir itu sudah jelas Bapak Ibu sekalian, itu ditipu. Seperti tadi Bapak yang dijelaskan, saya itu diterima kerjasama dengan BTS itu pada bulan September Bapak Ibu sekalian. September. Sedangkan Agustus Juli dia sudah tidak membayar Ibu kita, tidak membayar yang lain. Apa ini bukan pidana? Apa itu suatu perencanaan? Sebelum dia kerjasama dengan kami, dia sudah berkhusus dulu. Jadi jelas tidak ada. Kemudian pada waktu dia sudah tidak membayar sampai bulan Desember, saya sudah mulai curiga ya. Ini sepertinya dia sudah tidak bayar. Saya paksa ketemu dengan Pak Januar itu di suatu hotel. Kemudian agak sedikit penekanan oleh saya karena saya tahu ini sudah tidak benar begitu. Bapak buat surat perjanjian dengan saya. Bapak harus melunaskan bayaran saya. Kalau tidak, silakan kasih jaminan Bapak. Dia buat tulis sendiri Bapak Ibu sekalian perjanjian. Kalau tidak dia bayar pada akhir Januari 2025 dia akan kasih rumahnya kepada kami sebagai jaminan. Saya bukan bikin bukunya untuk jaminan bagi bayaran saya. Di depan pengacaranya itu tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Lewat bulan Januari hilang begitu saja. Saya kejar tidak bisa, saya telepon tidak bisa. Apa yang bukan penipuan? Saking geramnya saya dengan cara yang lain, saya bisa ketemu dengan dia lagi. Saya pancing pada sekitar bulan Februari atau awal Maret. Saya buat lagi surat perjanjian dengan dia kedua kali. Saya kasih waktu kamu sampai April 2025 akhir kamu ganti bayar. Kalau tidak jaminan, saya jaminkan sama saya si bubur Pak, silakan Pak. Tulis nanti dia. Terus ada pengacaranya pada waktu itu. Pengacaranya itu tanda tangan. Si Rahman itu tanda tangan. Gitu. Tanda tangan. Apa? Jadi kami ikutin terus.
sebelum tanggal 31 April kami ikuti, tapi telepon, Pak jangan nggak bayar, Pak kami komitmen Pak, sampai tanggal 31 April sore malam itu masih janjikan komitmen, lewat jam 12 malam itu tank belum dibayar juga. Jam 5 pagi kami datang ke rumahnya, kami datang, dia tidak mau buka pintu, tidak mau keluar. Akhirnya kami panggil RT-nya, RW-nya, polisi di sana. Kami jelaskan kami mau bicara dengan dia. Akhirnya keluarlah dia. Keluarlah Pak Januar dengan istrinya. Istrinya mengaku dia pengacara. Anda salah, tidak begini caranya. Kita malah dibentak dan dimaki seolah kita tukang penagih. Ada video Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita yang menuntut hak kita masih dicaci maki oleh dia. Nah, sampai sebegitu Bapak Ibu sekalian, kesabaran kita. Dan jadi Bapak Ibu sekalian, itulah yang mungkin bisa disampaikan tambahan dari teman-teman tadi untuk diskusi kita. Mungkin setelah ini kita lanjutkan dengan acara yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Faisal memberikan sedikit tambahan buat kita semua. Pertanyaannya sama kayak saya, Bapak ada yang di hijau ini ya? Ada. Selamat sore Bapak. Karena saya orang Sunda, pasti saya ada logat Sundanya. Saya senang hati menjawabnya. Saya bukan orang Sunda, tapi saya coba belajar bahasa Sunda. Terima kasih. Nama Bapak itu? Faisal. Pak Faisal ya. Bapak, saya punya 3 pertanyaan terkait masalah dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT PDS terhadap Bapak. Saya mau bertanya, apakah benar Bapak hari ini mendapat gugatan? Hari ini saya tidak mendapat gugatan. Yang mendapat gugatan beberapa tahun saya handle. Oh iya. Oke, terima kasih. Lalu apa kesimpulan Bapak ya terkait penanganan masalah dugaan korupsinya ya, dugaan korupsinya menurut Bapak? Ya, selama ini kan penanganan masalah ini memang ada beberapa teman-teman sudah melakukan kejaksaan, dan sudah ada mau penyidikan terkait masalah dugaan korupsi. Ada beberapa teman juga sudah melaporkan ke Polda, juga sudah ada, bahkan sudah ada yang ke pengadilan negeri. Ya, nah kami melihat awalnya ketika kami melakukan ini sama sekali tidak ada tanggapan dari pemerintah, jadi seolah diulur-ulur begitu. Ya, kami juga dipanggil ke kejaksaan pada waktu, tapi setelah ini viral, kemudian diri maka sekarang mereka sudah menutup. Nah kami sangat bersyukur, terima kasihlah kepada kejaksaan, kepada Polda, kepada pemerintah yang terkait itu yang mengawal masalah ini. Mudah-mudahan bisa diatasi. Nah itu, jadi seperti itu tah. Ini adalah Pak Faisal salah satu korban dari yang mengaku ya, saya nggak jelas. Sebenarnya saya boleh lagi menyampaikan sedikit lagi. Sebenarnya kami sebagai korban ini tidak mau muluk-muluk lah. Yang penting dibayar, selesai, udah gitu aja. Itu sebenarnya Bapak pertanyaan saya berikutnya. Oh, gitu. Apa harapan Bapak terkait penanganan masalah ini? Baik. Mohon dijelaskan. Jadi ya tadi saya sampaikan, kita sebenarnya tidak mau masalah ini jadi masalah besar, apalagi sampai ke masalah hukum, ya kan? Kita ingin masalah ini selesai, udah, nonton bayar saja udah. Kita sebagai perusahaan kan mengharapkan dibayar. Sesimpel itu ya. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya sudah hampir 1 tahun ini kami sudah minta, mengharap, bahkan mengemis Pak gitu, dan tidak diperhatikan, ya mau tidak mau kami minta bantuan aparat hukum kan untuk menyelesaikan masalah ini. Mau tidak mau begitu kan. Saya miris dengan bahasa mengemis. Nah, ini apa nih maksudnya? Jadi begini Pak, kami itu sudah sampai dengan cara baik-baik. Saya ketemu dengan Januar itu Pak ya, saya bicara baik-baik, ketemu dia, bahkan kita makan minum bersama. Saya lihat tidak ada perhatian, bahkan dia hanya janji-janji. Sampai saya coba dengan membuat perjanjian surat dengan dia. Kita datang sama dia Pak, di atas materai, pengacaranya, tapi dilanggar berkali-kali. Sampai 2 kali ya tadi saya dengar. 3 kali. 3 kali. Sampai begitu. Itu dengan pengacara yang sama. Iya, dengan pengacaranya ada pengacara yang pertama yang beda, yang kedua beda. Nah, sampai kami datang ke rumahnya karena dia janji kalau dia tidak bayar, maka silakan ambil rumah saya kan. Dia tidak bayar, saya datang, saya diusir, dia harus seperti pengemis. Oh, itu maksudnya. Waduh,
Bagaimana nih Pak begitu Pak? Saya turut prihatin Bapak. Semoga Bapak bisa bersabar kasih. dan Tuhan membukakan jalan keluarnya sehingga ini semua bisa selesai. Terima kasih. Begitu, tah para wargi sadayana. Hatur nuhun Bapak. Terima kasih. Semoga Bapak sehat selalu. Selamat. Tak kitu nya saur Pak Faisal eta teh. Thank you. Wargi sim kuring ayeuna nuju sareng Ibu Pita teh anu sohor, anu wanian Sri Kandi Indonesia. Tah ieu urang tarosnya. Selamat sore Ibu Pita. Selamat sore, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, tinggal di Jakarta. Katanya beliau suka komplain tidak mengerti bahasa saya, bahasa Sunda. Jadi saya mencoba pakai bahasa Melayu atau bahasa Batawi. Nah, begitu. Ini saya punya 3 pertanyaan. Apakah benar Ibu sekarang dalam hal ini masalah dugaan penipuan di PT BDS, Ibu sekarang gugat? PN Balai Endah PN Balai 40 miliar. Oh, tuntutannya 40 miliar. 40 miliar. Lalu PT BDS sebenarnya punya kewajiban ke Ibu itu berapa? Punya kewajiban ke saya 23 miliar. 23 miliar. 40 miliar. Oh, jadi ada berarti 17 miliar. Begitu ya. Oh, hebat ya. Ya karena saya melaporkan ke kejaksaan. Tapi Ibu masih senyum-senyum aja, kayak seneng juga. Dan nanti kita jalanin aja apakah proses ini bisa lanjut. Hebat, hebat. Lalu yang kedua nih, apa yang Ibu simpulkan dari kejadian ini? Kesimpulannya adalah sangat berat buat kita sebenarnya. Kita kan harusnya ini masyarakat Indonesia percayanya sama pemerintah gitu. Betul. Nah, kita ini udah mensupport ketahanan pangan di Kabupaten Bandung dengan awalnya Pak Dirjen bilang bahwa ini untuk ketahanan pangan di Kabupaten Bandung dan juga untuk menekan inflasi di Kabupaten Bandung. Ternyata kita ini kata dugaannya dibohongi. Ya. Kalau menurut Bapak gimana ini? Bohongin atau tidak ini kita? Ya kalau saya kan tidak tahu persis ya, karena tidak praktik. Nah, mungkin saya hanya mendengarkan itu saja, karena Ibu itu kelihatannya sangat berani. Ya, saya itu sangat apresiasi, makanya saya bilang tadi Ibu itu Sri Kandi ya. Kita kan berani karena kita benar. Ya, yakin benar ya. Saya yakin benar karena saya percaya juga di atas tanah itu adalah tapi kebenaran itu di atas segalanya. Makanya saya berani speak up bahwa kita ngomong itu berdasarkan fakta. Saya tidak akan bicara di luar fakta yang saya alami. Saya ulang ya, di atas langit ada langit dan di atas segalanya ada kebenaran. Jadi kebenaran itu di atas segalanya. Kebenaran itu di atas segalanya. Nah, menurut Ibu Vita, ya saya juga setuju sih. Yang ketiga, apa harapan Ibu ya terkait dari perkara ini? Harapan Ibu nih? Harapan saya karena ini adalah kita ini tujuannya adalah baik awalnya membangun bangsa ini bersama-sama termasuk khususnya adalah Kabupaten Bandung. Tolonglah kita ini hak kita dikembalikan. Ya, karena saya mohon juga kepada Bapak Bupati tentunya. Silakan sampaikan. Silakan. Tentunya kepada Bapak Bupati sebagai kepala daerah dan juga penanggung jawab BUMD PT Bandung Sentosa untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik sehingga para korban ini bisa dikembalikan haknya. Ya kita mau adalah pengembalian hak kita sebagaimana mestinya.
Begitu, terima kasih. Itu ya. Terima kasih Ibu kita ya, semoga Ibu juga sehat, lalu nanti masalah-masalahnya bisa terselesaikan dengan baik ya. Terima kasih. Salam buat keluarga Ibu. Terima kasih. Nah itu sana Perawati. Apakah benar PT BDS menggugat Anda? Benar. 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 Apa isi gugatannya? Isi gugatan itu intinya, kalau saya bukan sebagai orang hukum ya, saya melihatnya mereka cuma komplain lah, sebenarnya komplain karena mereka kita bukan pidana. Asumsi mereka kan ini kasusnya harusnya terdata, ya, itu kan sesuai keinginan mereka. Nah, yang dipertanyakan itu kenapa saya gugat pidana? Nah, oleh karena saya gugat pidana, ini kan perusahaan saya melaporkan pidana penipuan dan penggelapan ke Polda Jawa Barat. Nah, karena dasar itulah mereka merasa ini terdata sebab sudah pernah melakukan beberapa kali pencicilan. Nah itu dasar mereka bahwa ini adalah ranah terdata. Akan tetapi kan saya merasa setiap organ negara berhak untuk mendapatkan keadilan lewat jalur manapun. Perkara nanti itu pidana atau perdata, silakan APH yang menentukan. Saya cuma berpikir sebagai awam itu saja. Tahu-tahu ya gugat. Lalu apa isi tuntutannya? Kalau saya belum baca detailnya, tapi saya baca sekilas kemarin tuntutannya itu intinya mereka ingin dikembalikan uang-uang yang pernah mereka cicil ke perusahaan saya, plus kerugian imateri, lalu apalagi ada beberapa poin. Akan tetapi kalau nggak salah saya, total tuntutan mereka itu dalam gugatan tersebut adalah mengganti atau ya pokoknya menggugat sebesar 57 miliar. 57 miliar. Ya. Padahal kewajiban BDS ke Bapak itu berapa? 33 miliar. 33 Masih untung mereka 24 miliar. Oh gitu ya. Ada fakta itu ya. Artinya kalau saya lihat 57 miliar itu adalah memang sesuai dengan total bisnis yang pernah saya jalankan mungkin ya. Nah, begitu kira-kira. Artinya mereka ingin merebut uang saya secara total lah semuanya. Saya ingin tahu apa yang Pak Dede simpulkan dari kejadian ini. Kalau saya simpulkan dari kejadian ini bahwa ini memang kejahatan yang mereka lakukan dengan sedemikian rapinya, dengan juga memperhitungkan akibat-akibat hukum yang akan terjadi. Itu apa yang mereka perhitungkan semua, sehingga mereka sampai berani melakukan itu. Mereka sudah yakin bahwa ini adalah murni perdata. Dan satu lagi, saya yakin dengan angka yang sebesar ini pasti ada tangan-tangan atau kekuasaan yang lebih besar yang mendorong mereka untuk melakukan ini. Itu wargi senang. Apa harapan Anda terkait masalah ini? Harapannya adalah? Harapan saya terkait masalah ini adalah APH harus menuntaskan kasus ini. Kalau memang terbukti pidana silakan hukum, dan harapan berikutnya adalah kerugian semua korban bisa dikembalikan. Tetapi pelaku tetap harus dihukum agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha dan terutama seluruh masyarakat supaya tidak terjadi atau dilakukan pihak-pihak lain di daerah-daerah yang lain juga. Nuhun Kang Dede. Nah, makasih Kang. Ya, Kang. Bagi Anda yang merindukan kejujuran, berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga. Berikan subscribe sekarang juga.